Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial membuat silase. Tepung jagung yang sudah digiling kita masukkan dalam plastik. Plastik yang bagus itu yang ukurannya 0,15. Itu tebal, jadi kalau terkena yang gilingan tepung jagungnya yang tajam itu tidak apa-apa, tidak akan berlubang, karena kalau berlubang silase kita tidak akan jadi. Ini saya pakai yang 0,10 karena yang 0,15 habis, jadi terpaksa yang 0,10 saya beli. Tapi juga tidak apa-apa, ternyata 0,10 ini saya injak-injak, itu saya padatkan, tidak apa-apa. Saya membuat silase ini karena di musim kemarau itu mencari rumput sangat sulit, karena tempat saya ini pegunungan, area sawahnya itu sedikit. Jadi kalau kita cari damen atau jerami itu sangat sulit. Cari jerami itu harus ke daerah desa sebelah, sangat jauh, jadi memerlukan biaya dan waktu. Jadi ini mumpung saya panen jagung, itu saya panen sekalian sama tepungnya. Saya giling di rumah untuk jadikan silase untuk cadangan musim kemarau. Bisa bertahan 3 bulan sampai 4 bulan. Membuat silase dari tepung jagung ini sangat mudah. Kita tidak perlu menambahkan probiotik supaya tepung jagung ini menjadi silase, karena tepung jagung ini sudah ada probiotik atau bakteri baiknya. Kita tinggal memasukkan dalam plastik atau kalau bisa itu drum yang plastik itu. Karena saya cuma punya 4 drum, jadi pakai plastik ini bisa muat banyak. Asalkan kita memadatkannya cukup padat dan kedap udara, pasti silase ini akan berhasil. Tanda-tandanya berhasil, silase ini akan beraroma wangi. Dan akan ada jamur yang warnanya agak putih-putih. Kalau tidak jadi, baunya itu tidak enak dan ada jamurnya hitam. Itu sangat berbahaya untuk ternak sapi kita. Makanya kalau buat itu bagusnya di drum atau di plastik yang tebal supaya tidak berlubang waktu kita injak-injak. Kalau ingin menambahkan tetes tebu juga tidak apa-apa, atau EM4, supaya sapi kita semakin suka.
Ini terus dipadatkan supaya muat banyak dan tidak terlalu banyak udara di dalamnya. Kita injak-injak setelah kita masukkan sedikit demi sedikit. Ini plastiknya berbentuk seperti sarung, jadi kita harus mengikat bagian bawahnya dulu dan kita isi. Setelah penuh kita ikat lagi. Kalau bisa itu ya yang bawah itu di press, jadi tidak perlu mengikat. Nanti kita yang tinggal ikat yang bagian atas. Kita masukkan sedikit demi sedikit, lalu kita injak-injak lagi. Lebih bagus lagi kalau kita itu menggiling jagungnya itu bukan hanya tebennya, tapi juga sama jagungnya juga. Kita injak-injak terus, sedikit demi sedikit kita masukkan, lalu kita injak-injak lagi sampai terus penuh. Ini tebalnya cuma 0,10, kalau bisa yang 0,15, jadi tidak mudah sobek dan berlubang waktu kita injak-injak seperti ini. Terus kita injak-injak sekiranya sudah sampai padat. Ini masih belum penuh, jadi kita isi lagi sampai benar-benar penuh untuk kita ikat. Ini plastiknya yang lebarnya 1 meter. Sebenarnya ini sangat berat kalau kita harus membawanya jauh dari kandang, karena kita harus membuatnya itu dekat sama kandang kita, jadi tidak perlu membawanya. Karena kandang saya itu sempit ruangannya, jadi saya ini buatnya di rumah saya, dan kandang saya itu ada di rumah bapak saya, jaraknya sekitar 200 meter. Sebenarnya ini bawanya agak repot nanti, tapi karena meminimalisir biayanya supaya lebih murah, jadi saya beli yang besar. Bila teman-teman ingin belajar atau melihat caranya, bisa langsung tanya-tanya di kolom komentar. Nanti pasti saya balas. Atau yang ingin beli mesin pencacah rumputnya bisa hubungi saya. Bisa komentar di kolom komentar. Itu harganya sekitar 3 juta tanpa penggerak atau tanpa mesin. Itu sudah 2 fungsi, bisa untuk mencacah rumput
dan bisa menggiling jagung sama janggelnya untuk comboran. Kalau yang untuk pencacah rumput saja itu harganya sekitar 2 juta tanpa penggerak, 3 juta sama penggeraknya, tapi penggeraknya yang mereknya biasa. Kita padatkan terus, kita isi lagi. Kalau ternaknya belum pernah diberi pakan silase seperti ini, butuh waktu untuk ternak mau memakan silase ini. 1-3 hari kita beri ini terus, jangan diberi yang lain, supaya ternak kita mau tidak mau akan makan ini. Nanti kalau sudah mau setiap hari, pasti ternak akan suka. Seperti halnya kita memberi jerami, mungkin pertama-tama tidak mau makan, tapi setelah kita biarkan sampai 2-3 hari, ternak akan lapar dan mau memakannya. Sama seperti halnya silase ini. Membuat silase ini cocok untuk ternak banyak, karena kalau kita mencari rumput, kalau ternak kita ada 4 gitu saja, kita cari rumput pasti 2 kali. Kalau tidak 2 kali, ternak tidak akan kenyang. Kita buat silase ini kan dalam skala banyak dalam 1 hari, jadi kalau kita tinggal kemana jauh atau kita tinggal rekreasi, kita tidak usah cari pakan setelah pulang, kita tinggal memberinya setiap saat, tersedia pakan silasenya. Dan mudahnya lagi, kita bisa memanfaatkan limbah-limbah jagung ini, karena rata-rata limbah tebon jagung ini pasti dibuang. Kalaupun tidak ada daunnya, batangnya saja bisa dijadikan silase. Dan pastinya tebon jagung ini gizinya sangat banyak. Ini sudah penuh, jadi langsung saja kita ikat. Kita buang udara yang ada di dalamnya sampai benar-benar kita rasa habis. Sebenarnya ini lebih bagus kalau kita pakai sedot debu,
Jadi udara yang ada di dalamnya bisa keluar semua supaya silase cepat jadi dan tidak membusuk. Sekian video dari channel Mas Eko Wiono. Jangan lupa bila suka video ini like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Mas Eko Wiono ya guys. Karena subscribe itu gratis loh.